Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaya Pratiwi, NIM 1862201065. Saya dari kelas 6 SIF 2. Saya mahasiswi semester 6 dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Eka Sandi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian dari metodologi akuntansi. Desain penelitian, rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Permasalahan dalam penelitian itu sendiri ada 4. Yang pertama populasi dan sampel, yang kedua jenis data, yang ketiga definisi operasional, yang keempat metode analisis data. Kemudian definisi dari operasional itu sendiri adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Macam-macam skala dari pengukuran. Yang pertama ada skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, yang keempat skala rasio. Yang pertama ada skala internal atau Likert. Skala Likert biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Skala Likert, contoh alternatif jawaban dalam skala Likert adalah yang pertama setuju, sangat positif, yang B setuju, pas positif, yang C ragu-ragu, negatif, yang D tidak setuju, sangat negatif, yang E sangat tidak setuju. Kemudian yang kedua ada yang A selalu atau sangat baik, yang B sering yang merupakan baik, kadang-kadang tidak baik, yang terakhir ada tidak pernah sangat tidak baik. Skala Likert yang A sangat setuju atau selalu atau sangat positif diberikan skor 5. Yang B setuju atau sering atau positif diberi skor 4. Ragu-ragu atau kadang-kadang atau netral diberi skor 3. Tidak setuju atau hampir tidak pernah atau negatif diberi skor 4. Yang E sangat tidak setuju atau tidak pernah. Selanjutnya ada skala Goodman. Skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas, data yang didapat, interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Yang kedua ada skala nominal. Skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contohnya hitam putih, KAP Big 4, KAP non Big 4, pria wanita, Departemen Akuntansi, Departemen Pemasaran. Macam-macam skala pengukuran. Yang keempat ada skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating. Jawaban dari pertanyaannya itu bertingkat. Contohnya berkaitan dengan juara. Yang pertama 4 jika juara 4, 3 jika juara 3, 2 jika juara 2, 1 jika juara 1. Macam-macam skala pengukuran yang selanjutnya ada skala rasio. Data yang dihasilkan dari skala rasio ini berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contohnya ada ROA sama dengan laba bersih dibagi aset total. Kemudian selanjutnya populasi teknik sampling, populasi dan sampel. Populasi itu sendiri adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua ada sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Kemudian teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Secara skematis, teknik sampling dapat dijabarkan sebagai berikut. Teknik sampling, probability sampling. Yang pertama ada simple random sampling. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling. Yang keempat ada area atau cluster sampling, saling menurut daerah.
Kemudian yang kedua ada non-probability sampling. Yang pertama ada sampling sistematis, yang kedua sampling kuota, yang ketiga ada sampling aksidental, yang keempat purposive sampling, yang kelima sampling jenuh, yang keenam snowball sampling. Teknik sampling yang pertama yaitu probability sampling. Probability sampling itu sendiri adalah teknik sampling yang diberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi yang A, simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Yang B ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan atau maka populasi pegawai itu berstrata. Berikut contohnya. Demikianlah presentasi materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.